Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Khoirul Makfiriyah, NIM A5102200042 dari kelas 3A. Pada penjelasan PPT kali ini, saya akan membahas materi pada buku IPAS kelas 5, bab 7, topik B, yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini ya. Pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pada pagi hari, seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Anak-anak bersiap untuk sekolah, ayah bersiap ke tempat kerja, bahkan mungkin ibu juga bersiap bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga. Ya, di pagi hari aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak. Seperti contohnya bisa dilihat pada gambar di samping kanan tersebut. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu aktivitas ekonomi? Ya, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ini yang dilakukan pada setiap harinya. Aktivitas ekonomi masyarakat sangat beragam, terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, dan pertambangan. Maka dari itu, ada yang bekerja di perkantoran, bank, sawah, ladang, tempat perbelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan tempat lainnya. Misalkan saya bekerja sebagai petani karena di daerah saya banyak lahan pertanian. Saya bekerja sebagai peternak karena daerah saya berpotensi sebagai daerah peternakan. Saya bekerja sebagai nelayan karena berada di daerah pantai, dan juga lain-lainnya sesuai dengan kondisi di daerahnya. Pada slide berikut ini telah saya sajikan beberapa contoh aktivitas ekonomi. Pada gambar pertama ada aktivitas masyarakat di pasar tradisional. Nah, di pasar tradisional ini bisa dilakukan di desa maupun di perkotaan. Di sini ada penjual dan pembeli sebagai pelaku ekonomi. Kemudian gambar kedua ada aktivitas masyarakat di daerah perkotaan. Terlihat banyak orang yang ingin menaiki bus transportasi untuk bekerja, sekolah, atau untuk kegiatan lainnya. Yang ketiga ada aktivitas masyarakat di pedesaan. Ada beberapa petani yang sedang bekerja di lahan pertaniannya. Mari bermain peran sebagai pelaku ekonomi. Langkah pertama, pilihlah salah satu pelaku ekonomi berdasarkan aktivitas ekonomi yang ada di daerah kalian. Yang kedua, setelah itu, menurut pendapatmu, apa yang bisa kalian lakukan sebagai pelaku ekonomi agar dapat meningkatkan perekonomian di daerah kalian? Saya akan menjawab pertanyaan dari slide sebelumnya. Saya memberi contoh, misalkan saya bertempat tinggal di Boyolali, di daerah pedesaan, memiliki lahan yang luas dan tidak padat penduduk. Kondisi udara di pedesaan sejuk karena tidak banyak polusi udara seperti di perkotaan. Berarti saya cocok sebagai petani. Untuk meningkatkan perekonomian, hasil pertanian seperti padi dan lain-lain bisa dijual di daerah perkotaan. Karena di daerah perkotaan sulit untuk mendapatkan itu, karena lahannya tidak bisa untuk pertanian. Contoh kedua, saya bertempat tinggal di Jakarta di wilayah perkotaan.
memiliki lahan yang terbatas dan padat penduduk, serta banyak polusi udara. Berarti, saya cocok untuk bekerja di bidang perkantoran, industri, dan pekerja pabrik. Untuk meningkatkan perekonomian, misalkan hasil dari pabrik teknologi yang menghasilkan HP, laptop, dan alat elektronik lainnya bisa dijual di daerah pedesaan. Karena di daerah pedesaan sulit untuk mendapatkan itu karena mayoritas mata pencaharian di desa sebagai petani dan sangat jarang ada pabrik. Sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonomi. Kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh kepada jenis aktivitas perekonomian masyarakatnya. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, maka semakin mudah pula pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Jika kondisinya berlimpah, sumber daya tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah lain. Sebaliknya, jika di daerah setempat sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau sedikit, maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Dengan demikian, semua kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Saat suatu barang kebutuhan masyarakat dapat diproduksi di daerah sendiri menggunakan sumber daya alam yang ada, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang asli atau barang khas daerah tersebut. Jika produksinya memiliki kualitas unggul, maka akan menjadi produk kebanggaan daerahnya. Baiklah, saya akan menceritakan mengenai daerah saya. Saya tinggal di Boyolali, di daerah pedesaan. Aktivitas ekonomi yang dilakukan beragam. Ada yang sebagai petani karena memanfaatkan lahan pertaniannya dan menghasilkan bahan pangan seperti beras. Ada juga pelaku ekonomi sebagai pengusaha pati atau tepung. Tempat aktivitas ekonominya juga berada di dalam desa dengan mendirikan pabrik kecil yang menghasilkan berbagai jenis tepung sebagai bahan olahan makanan. Ada juga pengusaha kulit sapi. Tempat usahanya juga berada di dalam desa dan menghasilkan olahan kulit sapi yang dijadikan kerupuk kulit atau bisa juga dijadikan hiasan dinding. Dari semua hasil produksi itu bisa disalurkan di berbagai tempat dan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Setelah mendengarkan penjelasan PPT dari saya, tentunya kalian semua sudah mengerti bagaimana kondisi perekonomian di daerah kalian masing-masing. Untuk memperkuat pengetahuan kalian mengenai itu, maka saya akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri, peternakan, perdagangan, jasa, dan pertambangan. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Yang keempat, aktivitas ekonomi mempengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah. Dan yang terakhir, sumber daya manusia yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Cukup sekian PPT presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya berharap kalian dapat mengetahui bagaimana kondisi perekonomian di daerah kalian masing-masing dan langkah apa saja sih yang dapat kalian lakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian di daerah kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton video presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.